Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audrey Mulyaningsi, NIM 202530005, kelas U2 S1 Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi lingkungan bisnis elektronik. Jadi, definisi lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan berkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup hidup Indonesia meliputi ruang tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. Sedangkan bisnis digital adalah suatu kegiatan usaha yang bertujuan mencari keuntungan dan dilakukan secara media elektronik atau melalui media elektronik. Terus selanjutnya itu contoh manusia dan perilakunya. Jadi ada 3 dasar kebutuhan manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan. Sandang memiliki arti yaitu bahan pakaian. Jadi manusia membutuhkan pakaian untuk dipakai menjalani kehidupan sehari-hari. Dan pangan itu kan artinya makanan. Jadi manusia membutuhkan makanan, jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kematian. Dan yang terakhir papan, yaitu artinya tempat tinggal yang dianggap sebagai salah satu kebutuhan penting manusia untuk bertahan hidup. Selanjutnya yang kedua yaitu manusia memiliki hak untuk hidup dan melakukan kegiatan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Dan yang ketiga, manusia wajib melakukan pemeliharaan terhadap lingkungan hidup agar terjaganya ekosistem yang baik. Dan materi selanjutnya itu strategi manusia mendapatkan ekonomi. Jadi ada 3. 1, bekerja. Jadi dengan bekerja kita akan mendapatkan gaji, dan gaji tersebut akan kita pakai untuk kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, melakukan kegiatan usaha perdagangan barang fisik. Jadi yang kedua ini misal kita bisa membuka usaha barang gitu. Jadi misal kita berjualan barang perabot rumah tangga gitu, atau barang-barang lainnya gitu contohnya. Terus yang ketiga, melakukan kegiatan usaha perdagangan jasa. Nah, di sini contohnya yaitu misal jasa ekspedisi seperti kayak kurir JNE, JNT gitu, si cepat, atau kurir lainnya gitu kan. Kenapa jasa ekspedisi? Karena memberikan pelayanan jasa secara efektif dan efisien guna memenuhi kepuasan pelanggan. Terus manusia dan lingkungannya ada juga faktor sosial berubah. Dengan sejalan dengan bisnis digital yang berkembang, maka kegiatan bisnis yang ada pada era sebelum perangkat digital berkembang akan semakin terpaksa berganti mengikuti kecenderungan bersosialisasi secara non-fisik. Jadi kegiatan ekonomi tidak berhenti, namun berpindah tempat dari transaksi yang harus tatap muka menjadi satu ekosistem digital. Contohnya kayak misal kita mau makan ke McDonald, biasanya kita langsung masukkan ke dalam tempatnya, terus kita langsung pesen sama mbak-mbaknya atau mas-masnya. Nah, ini sekarang ini kita bisa menggunakan layanan drive-thru. Jadi kita bisa sambil pesen di dalam kendara gitu, misal mobil atau motor juga bisa sih. Nah, itu kita tinggal langsung kayak di situ ada kayak alat gitu. Nanti dia akan langsung nyambung ke dalam gitu. Jadi kita tinggal pesan dari situ, nanti mbaknya jawab, buatin, terus udah nanti kita tinggal tunggu kayak gitu. Dan jika belum bisnis digital, apa saja kerusakan lingkungan yang ditimbulkan?
Jadi kerusakan lingkungan ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu faktor alam, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, atau bencana lainnya gitu kan, bencana alam lainnya. Contohnya kematian hewan, kerusakan rumah, dan lain-lain. Faktor keduanya itu ulah manusia. Hal ini dipicu oleh aktivitas perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan. Contohnya penebangan hutan, membuang sampah ke sungai, atau lain-lain. Dan jika sudah bisnis digital, apa yang bisa dijaga dari potensi kerusakan lingkungan? Adapun usaha-usaha masyarakat untuk menjaga sumber daya alam, yaitu misal contohnya penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, terasering di pegunungan. Jadi, melakukan pelestarian lingkungan hidup artinya agar masyarakat harus memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara bijaksana, sehingga keseimbangan lingkungan di alam sumber daya alam tetap terjaga gitu. Tujuan dari pelestarian lingkungan hidup ini mewujudkan pelestarian antara hubungan manusia dengan makhluk hidup, dan yang kedua, melaksanakan pengembangan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi generasi mendatang. Selanjutnya itu ada hak dan kewajiban bisnis digital. Di sini masing-masing dari hak bisnis digital yaitu meraih keuntungan yang masing-masing perusahaan punya target tersendiri dan tidak diatur oleh pemerintahan kecuali usaha perdagangan yang mana barang merupakan komoditas yang dikendalikan harganya oleh pemerintah. Dan ada juga kewajiban bisnis digital sendiri, yaitu melakukan pendaftaran izin usaha terdaftar ke tempat pemerintah. Yang kedua, melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang ketiga, melakukan pembukuan dalam usahanya sebagai bukti kejujuran dari transaksi dan pembayaran pajak yang disetorkan kepada negara. Terus, slide terakhir itu terima kasih. Jadi sekian presentasi materi lingkungan bisnis elektronik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.